Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Elvira, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang. Di samping saya bersama Ibu Halimah Fadilah, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami akan membawakan sebuah tema tentang 5 perusak amal di bulan Ramadan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35, firman Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mu'minina wal mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sha'imina was-sha'imati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wal-dhakirina Allah katsiran wal-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajrun 'aziman, yang artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, di dalam surah Al-Ahzab ini di ayat 35, ternyata kedudukan kita antara wanita dan lelaki itu adalah sama. Apakah benar? Misalnya gimana? Ya, betul. Dalam Islam, kedudukan seorang laki-laki dan wanita itu sama. Bahkan kita wanita itu punya keistimewaan tersendiri. Masya Allah, itu keistimewaan Khususnya kalau di bulan Ramadannya. Semua ibadah yang kita dapatkan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi wanita itu ada tambahan plusnya. Wow. Ketika kita mengurus rumah tangga, menyiapkan makanan, menyiapkan bekal, apapun kita lakukan itu kita malah tambahan bonus pahala. Itu kita diuntungkan. Berarti luar biasa ya. Iya. Luar biasa sekali ternyata kita ini ibu-ibu ya, maksudnya ya di dalam rumah tangga, apalagi kita ini kan bagian dapur nih. Nah ternyata bukan kalau cuma kita masak doang ya, ternyata ada pahala loh untuk kita ini. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau seperti itu Bunda, memangnya apa ada sih perusak yang membuat kita ini amal kita ini menjadi rusak itu apa ada tuh amalnya? Iya. Apalagi ya seperti yang sampaikan dari kita wanita ya, kesamaan ketika kita masak sambil kita berzikir, berdoa, itu pahala itu kan tambahan bonus semakin banyak. Makanya jangan gara-gara kita alasan kayak mau masak, kayak urus rumah tangga, akhirnya kita mengulangi ibadah kita. Maka disayangkan. Disayangkan sekali. Maka kita tahu bahwa puasa ini banyak sekali keistimewaan yang dapatkan di bulan Ramadan. Dengan syarat kita jangan mengurangi pahala puasa itu dengan amalan-amalan yang sia-sia yang dapat merusak pahala puasa. Maka di antara ulama mengatakan bahwa beberapa amalan yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama adalah berpuasa tapi tanpa ilmu. Berbuat tanpa ilmu itu sangat rugi.
Karena kita dalam berpuasa ini hanya melakukan rutinitas saja, tanpa mengetahui bahwa dalam puasa itu ada keutamaannya, ada rukunnya. Contohnya, rukun puasa, niat, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu di antara rukun puasa, itu harus kita ketahui. Kemudian ada lagi amalan yang lain, kayak sunnah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa, hal-hal yang dibolehkan ketika orang berpuasa itu apa, hal-hal yang diharamkan ketika puasa itu apa. Itu kan berkaitan dengan hukum. Jadi kita harus mengetahui hal-hal yang disunahkan. Contohnya berdoa ketika berbuka, menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang manis, sahur, qiyamul lail, tarawih, banyak amalan puasa yang disunahkan. Makanya orang dalam berpuasa itu harus mengetahui ilmunya sehingga puasa kita bermanfaat. Makanya ada hadis dalam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu bagi orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah dia bisa selamat, namun jarang menuntut menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan celaka. Jadi berarti begini ya, kita itu menjalankan puasa itu semua apa saja ya sebenarnya itu harus ada ilmunya. Kalau tanpa ilmu mungkin terasa hampa ya. Jadi kan ada aturan mainnya seperti itu. Nah selanjutnya nih Bunda, kalau sudah tanpa ilmu, apakah cuma itu saja nih? Terus apalagi sih selanjutnya? Ya, yang kita harus ketahui lagi, kedua adalah masih merusak dengan perbuatan maksiat. Oh, maksiat. Berarti dalam bulan Ramadan itu semua hal-hal maksiat itu tidak boleh kita lakukan ya? Iya, kalau kita mau dapat pahala yang sempurna. Karena kalau kita bermaksiat, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sedangkan nilai pahala itu didapatkan. Oh, makanya ada hadis yang mengatakan kamin so'imin laisa lahu jazaa'ul juwal atas itu. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak merasakan apa-apa, hanya haus dan lapar. Berarti sia-sia doang ya kita puasa. Ibu mungkinnya yang kebiasaan dulu di siang-siang suka jalan-jalan ke tetangga, ngobrol-ngobrol yang udah benar, sebaiknya kita hindari. Wah, ingatlah ibu-ibu, jangan, kalau bisa kalau siang kita istirahat saja ya. Kalau memang tidak ada hal-hal ya kita bisa istirahat, kita bisa mempersiapkan untuk menu puasa sebentar sore. Mungkin seperti itu ya. Oh iya. Terus selanjutnya apa lagi? Amalan yang ketiga adalah berpuasa tapi tidak sholat. Astagfirullahaladzim. Berarti kalau kita cuma puasa doang nih, terus kita tidak sholat, kita punya pahala itu nanti dibagi dua atau nggak dapat pahala sama sekali, itu gimana tuh? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia hanya dapat lapar dan haus. Makanya diibaratkan sebagai ember bocor. Ember kita penuhi airnya mengalir, tapi dia bocor. Jadi pahala kita keluar dari air yang bocor itu. Begitu ya pendengar Radio Republik, bahwa kalau kita puasa doang nih, nggak sholat, seperti itu tadi ember bocor, maka nggak ada isinya lagi, nggak terpenuhi air tersebut karena ada bocornya. Nah, kalau memang tadi tanpa puasa tadi tidak sholat, terus selanjutnya apalagi sih Bunda? Masih pelit dengan harta. Astagfirullah, berarti tidak boleh pelit ya kalau lagi dalam puasa ya. Jadi kalau orang masih di bulan puasa masih hitung-hitungan dengan Allah, itu rugi. Bayangkan apa yang kita sedekahkan itu dilipat gandakan. Sayang kalau kita masih hitungan-hitungan matematika kita di bulan puasa. Maka kalau kita bisa bersedekah, bayangkan kalau kita ke masjid, kita bawa satu dos aqua, diminum oleh 50 orang. Berarti kita mendapatkan pahala puasa sama dengan 50 orang itu, tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Makanya ya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita rezeki dan kita jangan pelit ketika di bulan Ramadan ini. Nah, pemirsa, para pendengar Radio Republik Indonesia, ketika kita di bulan Ramadan tidak boleh pelit. Nah, tadi kan contoh kita bisa membawa air minum ya untuk buka puasa di masjid. Terus apakah cuma di tempat masjid itu saja atau mungkin bisa kita bersedekah itu contohnya di mana saja sih? Terlalu banyak ya. Bukan hanya di masjid. Ini contoh saya. Iya, contoh. Contohnya pada terkecil. Makanya
Bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan sebutir kurma. Oh, seperti itu. Itu dia punya nilainya sudah amat luar biasa. Jadi kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, makanya dalam hadis ada katanya bahwa Nabi itu adalah orang yang paling banyak bersedekah di bulan Ramadan. Bagaikan tiupan angin sedekahnya. Nabi ketika di bulan Ramadan. Berarti pahalanya berlipat-lipat ganda ya? Iya. Dan yang terakhir adalah hindari sholat taraweh yang super duper. Tidak orang sekarang kan ngebut pada saat bulan taraweh. Iya. Bulan taraweh. Iya, iya. Karena syaratnya sholat itu adalah tumanina. Tumanina, Bagaimana kita ketenangan ya. bisa tumanina dalam sholat taraweh? Kalau kita sholat tarawehnya super duper, ngebut. Ya, ya. Maka kekhusyuan tumanina itu penting. Karena ada hadis Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat Ramadan dengan menghitung-hitung keutamaannya di situ, maka Allah akan mengampuni dosanya. Oh iya, Masya Allah. Jadi itu 5 hal. 5 hal ya. Ya. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia. Jadi 5 hal ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan pernah kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam bulan Ramadan. Mari kita kuatkan iman kita, perbanyak amal ibadah kita. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu dari kami ya, Bunda Halimah Fadilah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.